Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang agen rahasia swasta bernama Nathan. Dia terlihat sedang berada di gedung kementerian untuk memenuhi panggilan Menteri Pertahanan. Tanpa basa-basi, Pak Menteri langsung menunjukkan sebuah video penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Jamet misterius. Kejadian itu berlangsung di Ukraina, di mana para Jamet mencuri sebuah senjata berbahaya yang bisa menghancurkan daratan Eropa. Tidak diketahui jenis senjatanya apa, tapi senjata itu disebut dengan nama The Handle. I want you to retrieve what went missing. No, that is the mystery. It's been given the name, The Handle. Pak Menteri sengaja tidak menggunakan agen pemerintahan karena pergerakannya akan mudah ditebak. Dan untuk menjalankan misi ini, Nathan menunjuk Orson Fortune yang merupakan agen terbaiknya. Sontak Pak Menteri tidak menyetujuinya. Beliau ragu karena Orson terlalu lemah dan merepotkan. Bagaimana tidak, dia butuh jet pribadi karena fobia ketinggian, belum lagi perlu obat-obatan khusus karena dia punya cemas berlebih. Dan sebagai imbalannya, si agen manja itu juga sering minta liburan ke Nganjuk. Si botak banyak banget maunya. Tapi Nathan tetap meyakinkan Pak Menteri kalau Orson adalah orang yang tepat. He can't fly unless there's a private jet because of claustrophobia. Pak Menteri pun akhirnya setuju untuk menjadikan Orson sebagai pemimpin misi. Lalu dia bertanya, kenapa Nathan tidak merekrut John Welch, salah satu agen yang mahir juga. Nathan pun menjawab kalau John telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Mike Hook yang tidak lain adalah saingannya. There is more than one security department in his government. Sebagai ganti John, Nathan telah memanggil dua anggota baru, yaitu Sarah Fidel dan JJ Davis. Sarah merupakan hacker handal yang pernah bekerja dengan Mike tetapi dibuang begitu saja. Sedangkan Davis, dia adalah ahlinya ahli. Dia mahir dalam hal apapun termasuk senjata dan baku hantam. Singkat cerita, Nathan pun mengunjungi Orson yang sedang menikmati cuti liburan di Lombok. Awalnya, Orson mencak-mencak menolak keras tawaran Nathan. Pokoknya, dia lagi cuti kerja dan nggak suka liburannya diganggu. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar bahwa The Handle akan berbahaya jika jatuh di tangan Jamet, Orson pun mau menerima misinya. Apalagi semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh Pak Menteri. Tanpa membuang waktu, Nathan dan Orson langsung terbang ke Madrid menggunakan pesawat jet yang biasa dinaiki Orson. Di dalam pesawat, Nathan menjelaskan bahwa dalam misi ini Orson akan dibantu oleh tim yang berbeda. Setibanya di Madrid, mereka langsung disambut oleh Davis dan Sarah. Di sini, Orson tampak tidak suka dengan kepribadian Sarah yang nyablak. Dia lebih suka bekerja dengan John yang lebih pro dan tidak menyebalkan. Lalu setelah saling berkenalan, Sarah memberitahu beberapa informasi dan untuk memulai misi, mereka harus mencuri sebuah hard drive yang diduga menjadi kunci untuk membuka The Handle. We'll send him some flowers on your behalf. Misi pencurian akan dilakukan di bandara di mana target mereka akan mengantarkan hard disknya kepada seseorang. Target ini bernama Donald Baker, seorang profesor yang sudah tua. Di sini, tim Orson juga dibantu oleh agen lain yang bernama Jane. Akan tetapi, Jane tiba-tiba disetrum oleh pria tidak dikenal. Jane, he's heading your way. In position. Hal yang sama juga terjadi pada mata-mata bernama Marcia yang tiba-tiba dibuat pingsan oleh seseorang. Padahal dia ditugaskan untuk memasang pelacak di tubuh Donald. Sialnya lagi, kamera CCTV berhasil dimanipulasi sehingga Sarah kesulitan memantau dari jauh. Orson pun curiga kalau ini adalah perbuatan John. Untuk memastikannya, Nathan segera menghubungi Pak Menteri tapi malah mendapatkan jawaban ambigu. Yang jelas, kalau John berada di sana berarti Mike telah direkrut oleh departemen lain. Orson, confirmed. Mike is here to track the crocodile. Setelah menyadari keberadaan tim Mike, Sarah langsung memperbaiki sistemnya. Sementara di sisi lain, Orson dibuntuti oleh dua anggota Mike. Untungnya, Sarah memberitahunya tepat waktu sehingga Orson bisa menghabisi mereka. Kemudian Orson bersama Davis mengikuti Donald dan melepaskannya dari anak buah Mike yang menyamar jadi petugas bandara. Mereka lalu memasukkan Donald ke dalam mobil van di mana Nathan sudah standby di dalamnya. Di dalam mobil, Nathan bergerak cepat menyalin data yang ada di hard disk. Tapi waktu mereka terbatas karena Mike membawa banyak pasukan dan menghadang mereka. Di sisi lain, ternyata Donald memiliki penyakit jantung dan kondisinya mulai memburuk. Keadaan pun semakin genting ketika anak buah Mike membuka mobil Nathan secara paksa. Beruntung, di detik-detik terakhir Nathan berhasil menyalin semua datanya. Dia lalu membiarkan Mike untuk mengambil hard drive tersebut. Tetapi, walaupun berhasil menyalinnya, Sarah tidak bisa membuka data di dalamnya karena terdapat password yang acak dan sulit ditebak. Dengan demikian, Orson CS harus mengantarkan drive itu langsung ke pembelinya.
Untuk menjalankan misi, Nathan menyamar jadi Donald Barker lalu memberikan koper palsu kepada calon pembeli. Di sana, koper tersebut diambil oleh seorang pengacara bernama Ben Harris. Diketahui dia adalah penasehat hukum dari Greg Simmons atau yang biasa dipanggil Samidi bin Mukidi. Samidi sendiri adalah mafia senjata kelas kakap yang memiliki citra cukup baik. Dia juga sering mengadakan acara amal hanya untuk pencitraan. Seems he loves an orphan. He wants to, he made enough of them. Namun sebelum tim Orson terbang ke Cannes, Prancis, mereka akan pergi ke LA terlebih dahulu untuk menjemput seorang bintang sinetron. Dia adalah aktor favorit Samidi yang dikenal dengan nama Danny Francesco. Jadi sudah pasti Danny diundang ke acara amal Samidi. Maka dari itu rencananya Sarah akan menyamar jadi kekasih Danny agar bisa masuk dengan aman. Dan untuk membujuk sang aktor, Davis telah menyiapkan sesuatu. Yeah, blackmail. Setibanya di LA, Orson dibantu oleh seorang produser film bernama Saul agar bisa masuk ke dalam jet milik Danny. Kemudian, Orson langsung memerasnya dengan sebuah bukti perselingkuhan antara Danny dan adik iparnya. Sontak, Danny pun tidak bisa berkutik sehingga akhirnya bersedia membantu Orson. I actually love my sister-in-law. Yes, Danny. Singkat cerita, tim Orson sudah tiba di Perancis. Mereka lalu berangkat ke kapal pesiar milik Samidi tempat diadakannya acara amal. Sebelum memulai aksi, Sarah memberitahu rencananya kepada Danny. Tugas sang aktor hanyalah menjadi pengalih perhatian agar Samidi menjadi lengah. Selebihnya, misi akan dilanjutkan oleh Orson dan kawan-kawan. Selagi Danny berbincang dengan Samidi, tim Orson langsung bersiap untuk beraksi. Akan tetapi, lagi-lagi mereka melihat anak buah Mike. Orson pun melaporkannya kepada Nathan yang berada di ruang kendali bersama Davis. Setelah itu, Sarah mulai mencari ruangan yang aman untuk memasang penyadap dan meretas ponsel Samidi dari kejauhan. Beruntung, dia melakukannya dengan cepat sebelum Ben Harris masuk ke ruangan tersebut. Sarah pun segera berakting manja seperti Princess Syahrini agar tidak dicurigai oleh Ben. Dia harus mengulur waktu selama mungkin karena proses hacking berlangsung cukup lama. Di lain pihak, Orson baru saja mematikan alat komunikasi Mike yang membuatnya tidak bisa terhubung dengan Vincent Yang, anak buahnya yang menyamar jadi pelayan kapal. Vincent adalah mantan pasukan khusus yang juga menguasai ilmu kungfu. Meski begitu, Orson tidak gentar sama sekali dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Broken nose. Digging. Where's the paradox? With a strong sense of self-preservation. I want to watch. Singkatnya, Orson mampu melumpuhkan Vincent lalu membuangnya ke laut. Sementara Davis juga sudah meretas ponsel Samidi sepenuhnya. Setelah itu, Sarah kembali menemui Danny. Saat itulah Samidi mengundang keduanya untuk berlibur di Turki secara gratis. Tak berselang lama, banyak kenalan Samidi yang ingin berfoto dengan sang aktor, sehingga Sarah harus menjauh sejenak. Di sini ternyata Samidi kepincut sama Sarah dan langsung merayunya. Dengan kata lain, penyamaran Sarah berhasil. Allow me to show it to you. Think about what I said, eh? Setelah sukses menjalankan misi, Orson, Sarah, dan Danny pun segera pulang untuk mempersiapkan aksi berikutnya. Successful evening. Debrief at 0700. Sementara itu, Nathan dan Davis mulai mendengarkan perbincangan Samidi dengan rekan bisnisnya, yaitu Alexander. Tapi dari pembahasan mereka, Nathan belum bisa memastikan kalau barang yang akan dijual adalah The Handle. Dia pun melaporkan hal tersebut kepada Pak Menteri. Selain membahas percakapan Samidi, Pak Menteri juga memastikan kalau Mike tidak disewa oleh pemerintah. Dia tidak tahu jamet itu bekerja untuk siapa. Tell me what you have. That Alexander is selling something for $10 billion. Keesokan harinya, tim Orson kembali mengadakan rapat untuk menentukan target berikutnya. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, Orson memutuskan untuk menyusup masuk ke villa Alexander dan menginstal penyadap di laptopnya. Kebetulan Sarah telah melacak villa si mafia Ukraina. Tanpa berlama-lama, Orson langsung tancap gas. Dia tiba di villa Alexander tepat saat tengah malam dengan menyamar sebagai perampok. Kemudian dia menyemprotkan gas pembius melalui saluran udara. Dan setelah semua orang tertidur, Orson lalu menyelinap masuk dan merampok barang-barang mafia tersebut. Dia melakukan penyamarannya dengan mulus bak perampok profesional. Ketika sudah menemukan laptopnya, Orson segera menancapkan flash disk agar Sarah bisa mendownload data-data penting di dalamnya. Whatever they control, I can control better. Saat hendak keluar, sialnya Orson ketahuan oleh dua pengawal Alexander. Kemudian inilah yang terjadi. Dia lalu dijemput oleh Sarah dan Davis yang sudah standby di depan gerbang. Setelah ngehack laptop Alexander, Sarah mempelajari dokumen-dokumen di dalamnya. Namun, sampai saat ini belum jelas apa yang sebenarnya dijual oleh Alexander dan Samidi.
Di sisi lain, Davis mendapatkan notifikasi di mana ponsel Samidi sedang melakukan panggilan kepada Trent dan Arnold yang merupakan rekan bisnisnya. Kedua orang ini hanya memastikan kalau bisnisnya dengan Samidi aman terkendali. Kemudian Samidi menelepon orang lain yaitu Kasim. Dia adalah diplomat Turki yang korup dan memiliki koneksi dengan Alexander. Di sini, Kasim memberitahu Samidi kalau villa Alexander baru saja dirampok dan 2 pengawalnya terluka parah. Hospitalized 2 of his guards. No, please! Another one, a bullet in the foot. Mendengar percakapan tersebut, Sarah pun segera melacak keberadaan Kasim. Lalu, dia teringat pernah ditawari liburan di Turki. Dia akan memanfaatkan tawaran itu sebagai cara untuk mencari tahu barang apa yang akan dijual oleh Alexander dan Samidi. He's spending his weekend in Turkey. Singkat cerita, tim Orson pun terbang ke Turki. Mereka juga memanfaatkan Danny lagi untuk melancarkan misi, di mana dia dan Sarah akan kembali berakting pacaran di depan Samidi. Setibanya di Turki, keduanya disambut baik oleh Samidi dan langsung diajak makan siang bersama. Tapi sebelum itu, Samidi bersama asistennya yang bernama Emilia ingin memamerkan koleksi mobil antiknya. You got this car. I wanted this car so bad. Did you? Yeah. Did you yearn for it? What? It's yours. Selepas pamer mobil dan makan siang, Samidi menemani Danny jalan-jalan. Hal ini pun dimanfaatkan oleh tim Orson untuk mulai beraksi. Sarah bertugas mengelabui Emilia dan meretas CCTV agar bisa masuk ke ruangan Samidi. Usai meretas CCTV, Sarah pun berhasil masuk ke ruangan Samidi tanpa terdeteksi oleh Emilia. Kemudian, dia segera membuka dokumen penjualan di komputernya Samidi. Dari sini baru diketahui bahwa ternyata selama ini mereka salah orang. Samidi ternyata membeli AK-47 curian, bukan The Handle. Up to no good, but not spectacularly. Got it wrong. See for yourself. I picked up a file sent by Cassine. It's using RSA encryption. Sampai sini masih belum diketahui apa sebenarnya senjata mematikan yang diincar oleh para kartel itu. Di sisi lain, Orson dan Davis sedang mengawasi Kasim di sebuah tempat wisata. Akan tetapi, lagi-lagi dia melihat Mike di sana. Orson pun bingung dari mana Jamet itu mendapatkan informasi. Walaupun salah orang, Orson tetap ingin melanjutkan rencananya. Tapi dia akan mengubah targetnya ke Ben Harris. Nathan pun menyetujui rencananya asalkan Orson tidak gegabah. Alright, follow him, but do not engage. Selagi Orson membuntuti Ben, Davis mengawasi dari jauh sambil memblokir sinyal ponsel pengacara itu. Dan disinilah Ben sadar kalau dia sedang diikuti. Alhasil, dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Orson. Beruntung Orson sudah siap siaga untuk baku hantam. Deal with that. Yes, sir. That's strange. Setelah itu, dia kembali mengejar Ben yang kabur sampai akhirnya berhasil menyusul Ben naik ke sebuah menara. Tetapi Ben berhasil menghindar dan dengan liciknya dia menukar ponselnya dengan milik orang random. Sampai di menara, Orson melihat seseorang terkapar setelah jatuh dari ketinggian. Davis lalu mengecek orang itu yang ternyata bukan Ben Harris. Di saat Orson sedang lengah, tiba-tiba Ben yang berakhir tragis karena menyepelekan Orson lalu dibawa Orson dan Davis dalam keadaan tak bernyawa. Malam harinya tim Orson berkumpul tanpa Sarah. Nathan melapor ke Pak Menteri bahwa data yang didapatkan dari komputer Samidi adalah kunci untuk membuka data yang dibawa Donald Baker di awal film tadi. Dengan begitu, setelah data Baker terbuka, kini dapat dikonfirmasi sebenarnya apa senjata yang sejak awal film diperebutkan oleh para mafia. Yang ternyata senjata itu bukan berupa senjata api ataupun senjata rudalnya Iran, melainkan sebuah AI yang diprogram dapat meretas semua jenis sistem, termasuk sistem peluncuran senjata nuklir. Akhirnya bisa dipastikan kalau mereka tidak salah orang. Samidi memang memegang The Handle, tapi dia hanya sebagai pemegang password dan perantara antara Alexander dengan pembeli yang sebenarnya. Dan transaksi itu akan dilakukan besok. Namun, mereka membutuhkan Ben karena dia adalah kurir di transaksi besar-besaran ini. Dan karena Ben sudah tewas, Orson pun mengajukan diri untuk menyamar jadi Ben alias sang kurir paket. Lagi pula, para pembeli tidak tahu wajah asli Ben. Disinilah tugas Sarah yang akan mengubah suara Orson menjadi Ben saat dihubungi Samidi karena bos mafia itu sangat mengenal suara Ben. Keesokan harinya, Orson pun melancarkan aksinya menjadi kurir bernama Ben Harris. Dia menemui Alexander untuk pergi ke tempat transaksi. Sedangkan di tempat lain, Davis tengah menyiapkan senjatanya untuk membantu Orson dari jarak jauh.
Singkatnya, transaksi pun dilakukan di tengah padang sabana. Orson yang menyamar jadi kurir lantas dipertemukan dengan pembeli The Handle yang berasal dari Ukraina. Semuanya berjalan sesuai rencana. Samidi juga mau memberikan kodenya pada Orson melalui sambungan telepon. Namun ketegangan terjadi ketika di waktu yang bersamaan Emilia mulai curiga dengan kejanggalan yang ada di sistem keamanan rumah Samidi. Untungnya transaksi berlangsung tepat waktu sebelum semuanya berantakan. Amelia, dropping a note. Who's hacking in? Big safe cleared. Got it? All done. Transaction. Akan tetapi walaupun transaksi berhasil, Orson masih belum aman karena ternyata ada pengawal Alexander yang mengenalinya, yaitu penjaga villa yang pernah dihajar Orson. Beruntung Davis bergerak cepat dan peperangan pun pecah. Who are these people? Selain serangan darat, Orson juga dikejar-kejar oleh helikopter musuh. Sementara di lain pihak, Sarah berhasil membatalkan transaksinya sehingga tidak ada uang yang masuk ke rekening Samidi. Setelah itu, dia bergegas menemui Danny yang telah menyiapkan mobil untuk kabur. Sementara itu, Orson menyadari kalau helikopter yang mengejarnya adalah milik Mike. Dia pun sangat marah karena Mike yang nggak mau kalah saing selalu ikut campur di pekerjaannya. Setelah baku tembak yang cukup sengit, Mike memojokkan Orson dan mengambil koper berisi komputer yang mengandung teknologi The Handle. Di waktu yang sama, Samidi akhirnya sadar kalau sistemnya telah dipermainkan. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk memburu Sarah dan Danny yang sudah berada di dalam mobil. Just go, and whoever the that is, do it now. Di tempat lain, Mike menyuruh John untuk memeriksa keaslian barangnya. Setelah dipastikan asli, dia lalu melakukan hal ini. Tak disangka, Mike menembak mati para mafia Ukraina yang merupakan pemilik dari barang tersebut. Ternyata, selama ini Mike tidak bekerja untuk siapapun. Dia bekerja secara independen demi ambisinya sendiri. Mike bahkan memerintahkan anak buahnya yang berada di darat untuk membunuh Orson. Namun, Davis lebih dulu menghabisi anak buah Mike itu. Tidy. Selesai dengan peperangan di padang savana, Orson dan Davis lalu mencuri helikopter yang ditinggal mati oleh pilotnya. Di sini terlihat meskipun fobia ketinggian, ternyata Orson berhasil melawan rasa takutnya untuk mengendarai helikopter tersebut. Bersamaan dengan itu, Danny dan Sarah masih dikejar-kejar oleh antek-antek Samidi. Karena tidak ada bala bantuan, Sarah memutuskan untuk menyerang balik. Dengan senjata yang apa adanya, Sarah berhasil menggulingkan satu mobil musuh. Namun mereka masih dikejar mobil sisanya. Untungnya saat mereka hampir tertangkap, Orson dan Davis datang tepat waktu. Can't be too complicated. Singkat cerita, Danny dan Sarah berhasil diselamatkan dengan helikopter. Di sini tiba-tiba Orson mengusulkan kembali ke tempat Samidi. Dia akan membuat mafia itu mau bekerja sama dengan timnya karena Orson yakin kalau Samidi akan menerima tawarannya karena Sarah telah memegang semua bukti kejahatannya. Setibanya di tempat Samidi, Orson langsung bertanya tentang identitas pembeli yang sebenarnya. Di sini terungkap kalau pembeli yang akan membayar mahal untuk The Handle adalah Trent dan Arnold. Mereka berniat mengacaukan sistem keuangan dengan teknologi AI yang ada pada The Handle. Setelah didesak dan diancam, pada akhirnya Samidi pun mau bekerja sama. Toh dia sudah terlanjur rugi bandar karena gagal menerima transferan uang. Just one last thing. Well, how can I say no? Malam harinya, tim Orson kembali beraksi. Mereka membagi tugas ke dalam 3 kelompok. Seperti biasa, Sarah dan Nathan akan memantau dari jauh. Sedangkan Davis, dia akan membantu Orson dengan skill snipernya. Yang terakhir, Danny dan Samidi bertugas untuk menyusup ke dalam gedung di mana Mike berada. Dan saat waktunya tiba, Orson pun mulai bertindak dengan menghabisi para penjaga. Untuk mengulur waktu, Samidi membacot di hadapan Trent, Arnold, dan Mike. Samidi sedikit kecewa karena Trent dan Arnold malah memberi komisi kepada Mike. Samidi pun akhirnya mengancam akan menghabisi keluarga Trent dan Arnold jika mereka tidak mentransfer uangnya dalam 5 menit. Setelah memastikan waktu cukup untuk Orson menghabisi para penjaga, Samidi dan Danny pun langsung pergi dari sana. Take the service elevator 1 level down. And he's in. It's not gonna happen because I'm... Listen to me.
Ancaman Samidi tadi ternyata berhasil membuat Trent dan Arnold kalang kabut. Namun Mike berusaha membujuk mereka dengan mengatakan kalau Samidi hanya menggertak. Karena situasinya semakin memanas, dua pihak ini pun akhirnya saling baku tembak. Tak berselang lama Orson masuk ke ruangan tersebut. Dia merasa lega karena tidak perlu repot membrutal. Akan tetapi saat dia sedang mengecek koper yang berisi The Handle, tiba-tiba Mike menyerangnya dari belakang. Where it lies. You can have it. Untungnya, Orson bisa menghabisi Mike hanya dengan beberapa pukulan. Setelah dari situ, dia kemudian dijemput oleh Sarah dan Davis. Akan tetapi, Nathan tidak ada di sana. Menurut kabar, Nathan pergi meninggalkan tim karena mendapatkan misi baru di tempat lain. Tanpa memikirkannya, Orson langsung mengajak Sarah dan Davis untuk liburan bersama. What's up? They're going on holiday. Di akhir film, mereka bertiga menemui Nathan di Qatar untuk menyerahkan koper yang diambil dari Mike. Di sini, Nathan ingin memberi misi baru, tapi Orson menolaknya mentah-mentah. Dia lebih memilih berlibur ke Nganjuk selama 2 minggu. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik.